Lebih mahal ya berarti Iya, ya, lebih mahal. si spesialis ini Iya. pasti lebih mahal. Nanti bakal ada tujuan ke sana atau gimana? Iya, pengen. Pengen ya, Mm-mm. supaya kaya. Alright, welcome back to Next Generation Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang namanya Widya Andriana. Wede, gue lihat-lihat tuh ternyata cantik juga dari dekat. Makasih. Ini jilat ya. Modus ya, modus. Modus. Oke, kalau gue kasih pilihan Widya, lu itu orangnya ekstrovert atau introvert? Lu termasuk? Bisa dua-duanya nggak? Nggak bisa, nggak mungkin. Sebenarnya Ekstrovert. Oh. Iya. Tapi, oh ya, lu pelayanan di gereja kan udah lama nih, lu Lumayan. di anak ya, Anak apa? anak kecil lah. Anak sekolah minggu. Iya ya. betul. Terus di Firecom pernah? Belum pernah. Oh, pelayanan CP, iya. CP, Iya. oke. Sekarang berarti pelayanan di mana? Next Gen. Next Gen. Bagian apa sekarang? Sekarang Ikut bantuin apa? nggak bagian apa sih, kemarin baru bantu ke webinarnya Next Gen aja. Oh berarti lu ketua atau apanya? Puji Tuhan ketua. Ketua, Dikasih luar kesempatan. biasa. Oke, Widya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk ini sih, mau persiapan buat pendidikan selanjutnya koas gitu, mau ngambil profesi kedokteran gitu. Oh, kamu Iya. dokter ya? Belum, masih Belum. Nanti ucapnya nanti ya kalau udah dokter. Masih berapa lama lagi kira-kira? Ya, kira-kira Kalau di durasi di kedokteran itu Untuk gelarnya Mm-mm. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Iya, baru dapat DR, baru nama kan. Ada lu spesialis atau umum atau Masih umum. masih umum? Kalau misalnya untuk cari yang spesialisnya itu biasanya Sekolah lagi lagi. nambah. Iya, nambah. Buat berapa tahun? 4 tahun. Iya, sedih. Lama banget ya. Belajar. Kapan tuh. kerjanya? Enggak, ya udah umum dulu kerja. Abis itu kalau misalnya ada duit ya baru Balik tuh nanti spesialis. 4 tahun tambah 4 tahun lagi. Nggak tahu sih. Berdoa aja nggak sih? By the way, itu lu pilih dokter kemauan lu sendiri atau orang tua? Iya, kemauan sendiri sih. Kemauan emang passionnya di sana. Kenapa? Alasannya kita mau tahu nih. Kan pasti kenapa kita bertindak sesuatu ada alasan di balik itu. Kalau misalnya di alasan sih gak ada sih, mungkin kayak lebih memberi diri aja Memberi kali ya. diri. Buat Berarti orang lebih gitu. kepada panggilan ya. Iya. Jadi bukan karena paksaan dari Nggak ada paksaan. orang tua atau supaya nanti ekonomi Nah ini nih sebenarnya nih. Nah itu makanya gue bilang. Kalau dibilang Ah. mau nyari duit jangan jadi dokter. Oh gitu. Iya. Tapi ini jujur ya, stigma yang ada di masyarakat tuh pasti dokter itu banyak duitnya, kaya dan segala macam. Itu gimana? Sebenarnya sih salah sih. Salah ya? Kalau udah spesialis baru kali ya uangnya banyak. Uangnya banyak karena Iya. kenapa spesialis bisa langsung kita ambil definisi, oh ini pasti banyak duit. Kenapa? Ada Karena- apa dengan spesialis emang? Karena nih kalau misalnya ke dokter kita, misalnya Iya. abang sendiri nih ya ke Iya, dokter nih, Iya. pasti nyarinya ke rumah sakit ke spesialis langsung kan, yang Maksudnya, lebih ahli lagi kan daripada maksudnya gue dokter sebagai umum. pasien atau? Iya, pasien nih. Misalnya abang sakit Iya. perut lah kan, Iya. terus abang pasti nyarinya yang lebih ahli di bagian, Di bagian perut. Nah sedangkan kalau misalnya aku kan masih dokter umum, Iya. masih mempelajari yang tipis-tipisnya aja gitu, maksudnya Oh. ya seadanya aja gitu. Adanya luar biasa. Jadi lebih mahal ya berarti Iya, ya, lebih mahal. si spesialis ini iya. pasti lebih mahal. Nanti bakal ada tujuan ke sana atau gimana? Iya pengen. Pengen ya, supaya kaya. Enggak sih sebenarnya. Enggak ya? Enggak juga ya. Ya kalau kaya itu kan ya dari Tuhan lah ya dikasihnya ya. Mantap. Oke, Widya, kalau ini kan kita sedang ada di dunia anak-anak muda. Dan kita ada di dunia komunitas gereja. Buat seorang Widya
arti pelayan sesungguhnya itu apa sih? Karena lu kan nanti akan berhadapan dengan banyak orang. Tidak menutup kemungkinan lu akan berhadapan dengan yang secara ekonomi atau keuangan. Nah, lu mendefinisikan sebagai pelayan tuh seperti apa? Pelayan Tuhan ya. Ya, entah itu pelayan Tuhan, pelayan masyarakat, karena lu nggak jauh kan dari situ bidang lu. Kalau menurut gue sih seorang pelayan tuh ya balik lagi sih emang prinsip hidup gue ya sekarang kan. Prinsip ya. Ya memberi diri gitu. Memberi diri. Nah, karena pasti setiap kita ya manusia, Tuhan tuh menciptakan tuh bukan kayak lu diciptakan asal-asalan gitu. Dan ataupun ada yang bilang kayak dulu tuh produk gagal gitu dari Tuhan. Enggak, sebenarnya Tuhan tuh ngasih kalian tuh sebagai produk yang bakal dimanfaatkan sama Tuhan lagi buat orang sekitar kan. Jadi kalau menurut aku sih ya kalau pelayanan itu adalah memberi diri, dan memberi dirinya itu ya namanya pelayanan nggak boleh setengah-setengah menurut aku ya. Jadi kayak istilahnya mencemplung ya cemplung sekalian, jangan lu kaki doang gitu atau tangan berjalan doang, di tempat ya lain enggak, gitu ya. Jangan, ya pokoknya memberi namanya kalau misalnya aku kasih 2.000 ke abang nih, terus aku minta lagi, itu namanya memberi nggak sih? Enggak kan? Iya, itu betul, namanya betul. utang kan? Iya, Kayak, memberi pinjam. Iya, pinjam. Iya. Kalau memberi ya udah memberi aja, ya udah buat abang aja gitu kan. Luar biasa. Itu sih kalau menurut aku sih pelayanan. Si Widya masih muda tapi jiwa pelayanannya itu loh. Gak juga sih bang, biasa aja. Ada pria yang lirik-lirik nih loh. Apa sih bang? Ya maksudnya yang deketin, wah ini calon dokter nih gitu apa segala macam. Sekarang lagi ada pacar atau enggak? Enggak sih bang. Kenapa? Pilihan gak sih? Wis. Kalau misalnya punya pacar. Ini kayaknya hasil webinar kemarin ada sangkut pautnya nggak? Makanya ikut guys. Kan udah selesai. Ikut lagi nanti ada lagi kok. Oh jadi lu itu sekarang lu sedang memilih untuk tidak berhubungan dengan spesial dengan atau gimana? Sebenarnya sih membuka, tetap membuka. tapi nggak mengambil pilihan ke sana gitu. Maksudnya kayak sekarang diri gue itu gini loh bang, kalau misalnya orang berpacaran itu harus punya kesiapan gitu. Kesiapan? Iya, karena gini sih prinsip aku, kalau pacaran itu buat menikah. Kalau misalnya lu mau pacaran doang ya namanya berteman aja gitu. Ya enggak? Betul. Ya, enggak sih, itu prinsip aku. Kalau aku masih beda kan gitu kan. Enggak benar, maksud gua rencananya lu nggak mau nikah gitu maksudnya. Itu maksud gua. Oh, rencananya ya mau lah, tapi panjang nggak sih, belum ada uang juga nggak ya? Mau makan apa nanti aku ini? Bari lu kan orang Batak kan lu? Iya. Ya apalagi orang Batak nanti kan agak banyak proses-proses yang dilewati. Iya, betul gak sih? Benar-benar. Lu juga kan bang? Iya, ya makanya itu. Ini kan kita sesama jomblo gitu kan. Iya. Perlu kita tukar pikiran kenapa kita masih single sampai sekarang. Kenapa kita masih menjomblo? Nah, menurut Widya tadi adalah dia memilih untuk saat ini tidak menjalin hubungan spesial dengan seseorang karena belum siap untuk ke sana ke arah pernikahan tadi. Ngomong soal webinar kemarin tuh, itu gue dapat bocoran nih, lu menyiapkan itu tapi di tengah-tengah lu juga sedang sibuk ujian di kedokteran lo. Itu gimana tuh membagi? Jujur aja lo, kita sebagai anak muda itu udah kayak kaum profesional banget, kita sibuk di sini, kita sibuk di situ. Itu membagi waktunya seperti apa? Sebenarnya kalau misalnya membagi waktu, aku juga masih belajar ya. Masih belajar, iya. Maksudnya kita siapa tahu ada tips. Bagi aja sih. Iya. Kemarin tuh kan sebenarnya dijadwalkan webinarnya itu sebelum aku ujian. Oh. Gitu kan. Berarti ujiannya lu belum tahu apakah sama di hari udah dikasih tahu perkiraan tanggal segini gitu kan. Terus aku yaudah webinarnya tanggal segini 1 minggu sebelumnya. Jadi kan aku masih bisa mempersiapkan diri aku 1 minggu kan. Ya enggak 1 minggu sebenarnya, sebelumnya juga aku mempersiapkan diri kan. Cuma tiba-tiba pembicaranya bilang kayak bisa nggak diundur lagi, aku nggak bisa di sini. Terus aku mikir kayak gini, ya Tuhan ini pas banget hari ini, misalnya hari ini webinar, besoknya ujian kan. Ya udah, aku sih beruntung banget ya, bersyukur sih sebenarnya, kayak punya timnya yang benar-benar mau diajak lari gitu loh, bukan berjalan lagi gitu. Iya, karena menghadapi
ujian dan juga sebentar lagi webinar, dan itu butuh tim memang. Iya benar, sampai benar-benar sih sempet juga sih kayak ngerasa ngeluh ya. Oh, sempat juga ya. Masih daging sih ini ya. Iya, jadi tetap ngerasa ngeluh, ngerasa kayak capek gitu. Iya, iya. Sampai nangis gitu karena capek juga ya bang. Melankolis kali ya. Oh, termasuk melankolis Anda ini ya. Sebenarnya enggak juga sih bang. Nah, di saat itu aja lagi capek mungkin ya, jadinya kayak ya udah bawaannya pengen nangis gitu kan. Cuma ya udah, kalau misalnya cara membagi waktunya, aku sih saraninnya ya udah tetap ngejalin dua-duanya gitu. Misalnya kalau misalnya mau belajar, ya belajar malam hari bisa kan gitu. Iya, oh berarti lu ambil waktunya di malam hari untuk mempersiapkan ujian. Iya kan kita dikasih 24 jam nih. Iya. Lu punya 24 jam, lu nggak mungkin kan 24 jamnya pelayanan. Iya, iya. Pasti kan lu dikasih waktunya ini ada buat istirahat, ada yang buat belajar, ada yang bisa buat ini. Ya bagi-bagi, pintar-pintar aja sih sebenarnya memanfaatkan waktu yang ada gitu. Kalau misalnya lagi kosong ya jangan main. Aku sampai nggak, aku kan suka nonton Korea ya bang. Hah? Jadi Anda ini termasuk pengagum Korea? Iya. Aku sampai kayak menahan daging aku kayak nonton Korea itu 1 bulan nggak nonton bang. Bagus, bagus. Karena udah gak sempet lagi kan. Iya, Ya udahlah kalau usah nonton Korea. Kalau misalnya nonton Korea cuma kayak cuplikan-cuplikan dari Instagram kali ya. Iya. Tuh kayak lagi waktu senggang dikit gitu kan, lagi makan kali gitu. Ya, udah gitu sih gitu. Jadi kayak ya kalau misalnya pelayanan sih ya gitu, balik lagi prinsipnya apa. Kalau misalnya emang masih setengah-setengah ya bakal kejomplang sih ini Antara webinar sama pendidikan kan. Ya. Luar biasa itu kalau bisa berjalan dua-duanya. Dan saya lihat, saya sempat join juga, nimbrung sama teman juga, lihat pesertanya. Lu ada berapa kemarin? Sebenarnya yang join tuh daftar tuh ada 110. Yang daftar. Tapi join pas pada hari H 76. Kenapa tuh? Kurang tahu ya. Tahu. Mungkin ada yang tiba-tiba kehalang kali ya. Oh. Tiba-tiba paketnya nggak ada kali bang. Makanya sponsorin dong. Oke, Widya, kita berbicara tentang anak muda nih. Gue dengar tadi sebelum kita mulai ini, gue dengar lu ada usaha atau ada usaha lain atau gimana? Tadi ini HP usaha nih, bisnis bener ada atau lu emang punya 2 HP? Enggak ada ya. Nah, maksud gue gini, sebagai anak muda kita ini sekarang digiring untuk kita tuh jadi tim apa nih? Tim rebahan yang cuman megang tiap hari. Nah, lu sebagai orang masih ada waktu nggak sih untuk kita handphonean tiap hari tanpa? Karena menurut gue itu di anak muda sekarang sangat menjamur. Sampai 24 jam tuh mereka nggak bisa lepas dari handphone. Karena kemajuan medsos juga kali sih bang. Ya benar. Aku juga waktu itu di saat itu termasuk jangan-jangan. Bersyukur Tuhan tobati. Jadinya ya udah balik lagi kan ya. Aku ini sempat pernah kayak gila nih HP toksik banget sama hidup gue. Nah iya, itu maksud gue toksik banget nih. Iya. Apa-apa kita bangun langsung HP nggak sih bang? Ya kan? Itu nggak cari Tuhan gitu kan? Nah itu maksud gue, kita kan nggak bisa jauh dari Tuhan. Iya. Gimana lu menyikapi itu, dan gimana kalau lu udah pernah menang di area itu, lu gimana tipsnya tuh, atau cara lu keluar dari toksik tadi bagaimana? Kalau aku sih sebenarnya langsung pangkas ya kali ya. Pangkas. Jadi aku benar-benar kayak aku jadiin 1 bulan aku nggak main HP bang. 1 bulan nggak main. Cuma kayak ya udah kalau misalnya cek aja kalau ada yang chat. Oh iya, kalau bagian itu mah kita nggak bisa juga. Ada yang penting-penting. Iya. Aku benar-benar kayak 1 bulan nggak main Instagram, nggak main YouTube. Aku benar-benar nggak ngapa-ngapain tuh. Jadi ya udah di rumah bantuin mama aja nyokap gitu kan. Makanya kadang-kadang pernah dibilang kok agak aneh gitu loh, jadinya nggak main ini lagi gitu kan. Iya memang di zaman sekarang tuh
sosmed itu kayaknya apa ya bilang? Iya benar. Bisa nggak sih dibilang itu jahat atau? Sebenarnya nggak jahat sih, Nggak sebenarnya jahat ya? tergantung kita yang make nggak sih. Tapi kadang-kadang tuh kita nggak pinter gitu loh make sosmed itu kan. Kadang-kadang kita harus memamerkan segala sesuatu yang kita punya kan, dengan ada Instagram gitu Iya. ya, Snapgram kayak gitu. Habis itu apalagi ya yang memamerkan kayak gitu, menurut aku sih itu nggak. Sebenarnya sih mereka nggak bermaksud ke situ ya. Iya. Cuma orang-orang yang mendapatkan juga yang menyaringnya jadinya kayak berusaha menyamakan kesetaraan mereka Dengan di sosmed itu gitu iya, kan. iya. Aku sih di situ ngerasa kayak ih toksik banget. Ataupun ada yang kayak gini loh bang, misalnya kita lagi jalan-jalan, Iya. kita bilang kayak gue lagi di sini kayak gini, padahal biasa aja, nggak seru-seru amat gitu loh bang, kayak ya udah. Yang penting sosmednya keisi aja Iya, sebenarnya. kan? Kayak kadang-kadang munak nggak sih gitu kan? Sebenarnya mah biasa aja gitu, biasa cuman karena aja. supaya keisi dan supaya sama dengan menyetarakan tadi dengan orang lain, Iya. supaya nggak kelihatan Iya, ketinggalan gitu. Tapi lu termasuk orang ini zaman sekarang nih, aplikasi TikTok, lu main TikTok gak? Enggak. Oh enggak. Tapi bagus sih TikTok menurut aku. Menurut lu bagus. Heeh. Jadi orang-orang ini ya berapa ya, kreatif gitu loh. Kreatif, Soalnya teman ya. aku sendiri dia TikTok, jadi artis TikTok gitu loh bang. Wih, Karena dia memanfaatkannya dengan cara TikToknya mengedukasi ke orang-orang gitu. oh malah mengedukasi ya? Makanya aku bilang medsos itu nggak jahat juga. Enggak. Tapi tergantung yang makainya aja kayak gimana gitu kan. Kalau yang makai cuma buat lihat-lihat, gaya-gayaan, ya buat apalah gitu kan. Bagus. Edukasi. Oke. Kita sekarang tuh ada di gue bilang ada di musim pandemi lah ya. Iya, Pandemi. benar. Untuk kita anak muda, kita ini kan tenaganya banyak nih. Kita pengen aktivitas fisik, ketemu. Nah, lu punya dampak gak sih terhadap relasi lo, karena itu tadi balik lagi ke jiwa kita. Kita anak muda tuh senang kegiatan fisik, ketemu, rangkul apa segala macam. Nah, itu membuat kita jadi punya relasi dengan teman-teman yang lain tuh, khususnya di next gen. Kayak lo aktif di CP apa GC? CP itu terkendala nggak? Maksudnya terkendala tuh lu mensiasatinya bagaimana supaya ini tetap jalan sebagai anak muda kita yang senang kegiatan fisik, ketemu gitu. Kalau aku sih sebenarnya emang sebenarnya kalau misalnya lagi pandemi ini kayak gini, cara bertemunya ya kalau nggak mau ya lewat online kan. Online ya. Ya kalau misalnya dari online juga nyentuh ke merekanya itu kurang menurut aku. Pendekatan lewat online kurang. Iya, itu kurang karena susah. Jadi kayak sekarang aja misalnya aku chat nih, aku chat abang nih, belum tentu abang ini balas kan. Dia baca aja udah, oh ada notif dari Widya, tapi nggak dibuka. Kita kan bisa aja orang kayak gitu kan. Kalau misalnya kita mendekatkan diri dengan secara fisik, itu lebih bisa masuk kan. Makanya kalau misalnya tapi kan kita dibatasi, iya sih, makanya kalau aku bilang sih bersyukur sih bisa dikasih kesempatan new normal gitu. Bisa bertemu cuma tetap ikuti protokol kesehatan gitu. Bukan berarti nggak bisa ketemu, enggak. Sebenarnya menurut aku ya protokol selama kita mematuhi protokol gitu kesehatan, it's okay gitu bertemu gitu. CP lo masih jalan? CP gue sih masih jalan tapi online gitu. Online. Itu online terus apa pernah? Oh pernah. Ketemu tatap muka gitu? Oh nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah offline lagi. Itu sebelum pandemi kali ya. Iya. Luar biasa. Oke. Di anak muda CP dan komunitas lainnya, supaya kita tetap bersatu meskipun kita lewat online, kan kadang-kadang kan ada tuh orang malas, udah dikasih linknya apa segala macam, kan pasti tuh ada teman-teman yang nakal tuh, bukan nakal gue bilang malas aja. Lu menghadapi orang-orang begitu bagaimana? Kan padahal udah dikasih link nih,
Yang seperti beberapa minggu lalu sempat gue sampai juga di Khotbah Nation. Udah dikasih link tapi untuk ngebuka itu aja itu kayaknya enggan banget tuh. Nah, ada nggak orang-orang seperti itu di komunitas kita? Ada sih, ada itu kayak gitu banyak sih sebenarnya kalau aku lihat. Sama sih sebenarnya aku juga masih bingung juga kayak gini tuh kayak gimana itu kan, kalau mau ngajaknya gimana, lu masa aku datangin ke rumah, lu nonton ya ini ada Enggak, ya, maksud gue kita menghadapinya kan kita sebagai pelayan nih, Widya ya gue bilang aja sebagai orang yang sudah agak dewasa karena udah langsung terjun ke pelayanan. Lu menghadapi orang-orang seperti ini apakah ada, karena begini, jiwa penghakiman kita tuh terhadap orang-orang seperti ini agak meningkat di musim pandemi ini. Ini orang Iya benar. Gimana lo menghadapinya gimana? Atau menanggapinya bagaimana? Aku sih biasa aja sih Bang, aku ya udah kayak yaudah kalau misalnya dia nggak mau, ya kita pasti nyoba kan kayak bro, nih ada ini, sis ada ini gitu, ikut ya gitu. Cuma kalau misalnya dia nggak mau, ya itu pilihan dia kan. Oh jadi lu lebih condong ya udahlah itu pilihan dia, kita juga nggak bisa paksa. Tapi bagaimana dengan begini? Kan kita harus bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab terhadap dia. Nah kalau dianya begitu terus, makanya jangan bosan-bosan untuk tetap mengingatkan mereka. Oh, jadi jangan bosan-bosan. Iya. Anak muda itu kadang-kadang perlu didorong, bukan cuma didorong. kayak bukan, kalau didorong kan gini, kalau ini perlu dihempaskan sedikit. Iya benar. supaya jiwanya tuh bangun. Kita tuh butuh komunitas, kita butuh ketemu dengan yang lain gitu. Ya kadang-kadang orang suka gitu ya. Ada orang-orang yang bahkan ada api di sebelahnya dia nggak sadar, kalau nggak disadarkan oleh teman yang ada di sampingnya dia gitu. Bener nggak sih? Iya, bener. Ada kan orang-orang yang seperti itu? Iya benar. Nah, di CP atau di Next Gen, lu kan bantu di Next Gen tuh kemarin. Iya, kemarin. Di webinar. Lu sebagai ketua tadi di tim lo itu bagaimana lu ini jiwa kepemimpinan lo tuh gimana lu membuatnya tuh supaya sebagai tim lu bisa bekerja sama? Kan lu tadi bilang lu punya tim tuh, gimana? Iya benar. Nah sebenarnya Bang, aku sebenarnya baru pertama kali menjadi ketua. Oh gitu. Berarti pengalaman acara pertama ya, nih? event Iya, gitu. event, iya. Itu termasuk event kan? Iya. Betul. Kalau gue baru pertama kali Bang itu nyentuh luar biasa. jadi ketua. Makanya sebenarnya agak-agak ya banyak belajar sih jadi ketua di situ kan. Ya untuk timnya puji Tuhan sih mereka bantu aku gitu. Bantu ya. Nge-direct aku juga. Jadi aku nggak cuma nge-direct mereka juga direct aku gitu. Jadi kayak balik gitu. Kayak jadi, mendingan kayak gini. Kayak gini. Ya udah oke, aku. Berarti secara umum kemarin timnya tuh udah solid lah ya. Iya udah. Puji Tuhan sih, walaupun beberapa kadang-kadang agak-agak cekcok, agak-agak. Ya itu biasa. Ya itu lo biasa lah ya. Mencoba untuk menerima gitu kan. Iya karena anak muda kan pasti anak muda itu banyak ide. Tapi iya benar. Iya anak muda itu banyak ide, tapi karena ketika idenya udah ketemu, yang lain nggak cocok, jadinya bertempuran tuh, bentrok dengan yang lain. Gue nggak suka nih idenya nih, ini idenya terlalu ini, jadi pasti banyak bentrok memang di anak muda pasti begitu. Iya sih sebenarnya harusnya jadi anak muda tuh kalau pelayanan jangan memandang temen gitu loh. Maksudnya gimana tuh? Jadi misalnya kalau pelayanan, gue nggak mau jadi pelayanan ini soalnya temen gue ada dia nih gak enak nih kerja sama dia gitu. Jangan mandang temen lah gitu. Harusnya mandang sisi pelayanannya aja gitu ya. Tujuan lo di situ apa gitu. Jadinya kalau misalnya cekcok gitu, lu nggak akan mengeluarkan kata-kata gue mau keluar nih gara-gara ini orang gitu kan. Ya nggak? Setidaknya lu cuma kayak aduh sebel banget sama nih orang, tapi nggak akan mengatakan gue mau keluar nih gara-gara nih orang gitu. Itu baru kemarin emang ada kalimat yang begitu, nggak ada kan? Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada begitu. Gue kira lo. Enggak sih. Nggak ada ya? Kata-kata itu. Nggak ada, luar biasa. Cuma bilang sebel banget nih sama orang ya. Ya udah lah, itu biasa kan.
Oke, luar biasa Widya, kita tunggu sampai lu lulus jadi dokter. Amin, doain ya. Dokter, apa bilangnya? Dokter Widya Andriana. Nanti di belakang baru ada spesialis ya. Amin. Amin. Semoga Tuhan memberikan berkat lebih lagi. Amin. Spesialis. Oke, teman-teman Nation, sekian kita kulik-kulik dari seorang Widya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.